down, I know you got me, baby. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Priyatna, NPM 2115310269. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam krisis. Nah, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan yang diampu oleh Bapak Saimara Sebayang. Nah, mengenai tentang pengambilan keputusan dalam krisis. Apa sih itu krisis? Krisis adalah suatu keadaan darurat atau situasi yang menuntut perhatian dan tindakan segera karena dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Krisis seringkali ditandai oleh ketidakpastian, tekanan yang tinggi, dan resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kestabilan. Lalu, apa itu pengambilan keputusan dalam krisis? Nah, pengambilan keputusan dalam krisis adalah proses kompleks yang memerlukan respon cepat dan efektif. Krisis dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti bencana alam, konflik sosial, atau pandemi, dan seringkali ditandai oleh ketidakpastian dan tekanan tinggi. Nah, selanjutnya ada karakteristik krisis. Di sini ada 3. Yaitu yang pertama, urgensi. Krisis yang dihadapi menuntut tindakan segera dan responsif dari pihak yang berwenang untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Dalam situasi seperti ini, waktu menjadi faktor yang sangat kritis dalam proses pengambilan keputusan. Karena setiap detik yang terbuang dapat berpotensi memperburuk keadaan dan meningkatkan kerugian yang dialami. Lalu yang kedua ada ketidakpastian. Ketidakpastian adalah salah satu karakteristik utama dalam situasi krisis, di mana informasi yang tersedia sering kali tidak lengkap, tidak akurat, atau berubah dengan cepat. Pengambil keputusan dihadapkan pada tantangan untuk mampu beradaptasi dengan situasi yang dinamis dan terus-menerus berubah, yang memerlukan kemampuan analitis yang tinggi serta kecepatan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir ada resiko. Tinggi keputusan yang diambil dalam konteks krisis sering kali memiliki risiko tinggi, di mana setiap pemilihan yang dibuat dapat membawa konsekuensi yang serius dan signifikan, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan semua kemungkinan dampak dan menyiapkan strategi yang efektif untuk meminimalkan risiko tersebut. Nah, selanjutnya ada proses pengambilan keputusan dalam krisis. Yang pertama ada identifikasi masalah. Langkah pertama dalam proses pengambilan keputusan adalah mengenali dan memahami dengan jenis masalah yang dihadapi. Dalam konteks krisis, di mana situasi seringkali berubah dengan cepat, tahap ini perlu dilakukan secara cepat dan efisien. Nah, yang kedua ada pengumpulan informasi. Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Proses ini dapat melibatkan berbagai sumber informasi, termasuk sumber resmi seperti laporan pemerintah, analisis media, data statistik, dan laporan situasi terkini dari lapangan. Nah, yang ketiga ada evaluasi alternatif. Setelah informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis berbagai opsi yang tersedia. Pada tahap ini, pengambil keputusan harus mempertimbangkan pro dan kontra dari masing-masing pilihan yang ada, serta dampak jangka pendek dan jangka panjang dari setiap alternatif. Nah, yang keempat ada pemilihan keputusan. Setelah mengevaluasi semua alternatif, langkah berikutnya adalah memilih opsi terbaik berdasarkan informasi yang ada. Meskipun keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang seksama, seringkali pengambil keputusan harus beroperasi di tengah ketidakpastian, di mana tidak semua variabel dapat diprediksi dengan akurat. Oleh karena itu, keterampilan dalam membuat keputusan di bawah tekanan sangat diperlukan. Nah, yang kelima, implementasi.
Setelah keputusan diambil, tahap selanjutnya adalah melaksanakan keputusan tersebut dengan cepat dan efektif. Penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam proses implementasi. Nah, yang keenam, evaluasi dan penyesuaian. Terakhir, setelah keputusan diimplementasikan, penting untuk mengevaluasi hasil dari tindakan yang diambil. Proses evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah keputusan yang diambil telah efektif dalam mengatasi masalah yang ada. Nah, selanjutnya ada tipologi krisis. Apa itu tipologi krisis? Tipologi krisis menurut Lehrbinger mengklasifikasikan krisis ke dalam 7 kategori utama yang mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi organisasi modern. Nah, yang pertama ada krisis teknologi atau technological crisis yang terjadi ketika sistem teknologi mengalami kegagalan atau menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Krisis ini menunjukkan bagaimana ketergantungan pada teknologi canggih dapat menciptakan risiko sistematik yang signifikan. Nah, yang kedua, krisis konfrontasional atau confrontational crisis yang muncul ketika organisasi menghadapi pertentangan dari kelompok-kelompok yang tidak puas. Yang ketiga, krisis kecurangan atau crisis of malevolence membentuk kategori ketiga di mana pihak-pihak yang berniat jahat berusaha merugikan organisasi. Yang keempat, krisis nilai-nilai manajemen atau crisis of management values yang terjadi akibat kegagalan kepemimpinan dalam menegakkan nilai-nilai etis. Yang kelima, krisis penipuan, crisis of deception membentuk kategori kelima, mencakup situasi di mana manajemen secara sengaja menyesatkan pemangku kepentingan. Nah, yang keenam, krisis kesalahan manajemen atau manajemen misconduct yang terjadi akibat keputusan manajerial yang buruk atau tidak etis. Nah, yang terakhir, krisis lingkungan bisnis atau business environment crisis mencakup ancaman eksternal terhadap viabilitas organisasi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pengambilan keputusan dalam krisis. Jenis-jenis pengambilan keputusan dalam krisis ada 8 jenis, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan strategis. Pengambilan keputusan strategis merupakan proses krusial yang melibatkan penentuan arah jangka panjang organisasi, terutama dalam menghadapi situasi krisis yang menuntut perubahan dan adaptasi. Yang kedua, pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis adalah proses yang berfokus pada implementasi rencana yang telah ditetapkan serta penggunaan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka pendek. Nah, yang ketiga, pengambilan keputusan operasional. Pengambilan keputusan operasional adalah proses yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dan aspek operasional dari organisasi, yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua aktivitas berjalan dengan efisien dan efektif. Nah, yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan data. Pengambilan keputusan berdasarkan data adalah suatu proses yang mengutamakan analisis data dan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif. Yang kelima, pengambilan keputusan intuitif. Pengambilan keputusan intuitif adalah proses di mana keputusan diambil berdasarkan insting, naluri, atau pengalaman sebelumnya, terutama dalam situasi yang tidak pasti, mendesak, atau penuh tekanan. Nah, yang keenam, pengambilan keputusan partisipatif. Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota tim, komunitas, dan pihak terkait lainnya, dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus adalah suatu proses di mana keputusan diambil setelah mencapai kesepakatan yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat.
dengan tujuan memastikan bahwa setiap suara didengar dan dipertimbangkan. Nah, yang terakhir, pengambilan keputusan darurat. Pengambilan keputusan darurat adalah suatu proses di mana keputusan harus diambil dengan cepat dan seringkali dalam kondisi yang penuh tekanan, tanpa memiliki informasi yang lengkap dan komprehensif. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah pengambilan keputusan dalam situasi krisis merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang terstruktur. Krisis yang seringkali ditandai oleh tekanan waktu, ketidakpastian informasi, dan resiko tinggi memerlukan tindakan cepat dan strategis untuk meminimalkan dampak negatif. Berdasarkan kajian dalam PowerPoint ini, terlihat bahwa keberhasilan organisasi dalam menghadapi krisis sangat bergantung pada kemampuan untuk mengenali masalah secara cepat, mengumpulkan informasi yang relevan, mengevaluasi alternatif yang tersedia, serta membuat dan mengimplementasikan keputusan secara efektif. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right now.